Jika Anda melancong ke Kota Kembang, pasti akan mudah menemukan distro, tempat menjual pakaian yang identik dengan kaula muda. Distro telah muncul pada dekade 90-an di Bandung. Produser lapangan Kiki Haryadi akan mengajak Anda melihat bagaimana lika-liku menjadi pengusaha kaos distro dalam segmen Sehari Menjadi. Kali ini saya akan mengajak Anda keliling kota Bandung yang identik dengan distro atau distribution store. Distro merupakan tempat menjual pakaian dengan merek independen yang biasanya dikembangkan oleh kalangan muda. Muncul di Bandung pada pertengahan 90-an, distro mulai berkembang pesat, memasuki tahun 2000-an. Kini distro berjamur di setiap sudut kota Bandung, salah satunya di kawasan Sultan Agung. Selamat siang, Bapak. Halo, apa kabar, Pak? Baik-baik, alhamdulillah. Bandung distro nih, Pak. Banyak deretan-deretan. Tapi boleh nggak saya cari tahu bagaimana sih sebetulnya proses pembuatan baju distro sebelum akhirnya dipajang di tempat ini? Boleh nggak, Pak? Oh, gitu. Boleh aja, boleh. Boleh, Pak. Nanti saya mungkin lebih jelas, kita ke tempat produksi aja. Ke tempat produksi Ya, langsung, boleh, Pak. boleh. Oke lah kalau begitu. Susah nggak, Pak? Ya, lumayan juga sih. Ribet juga kalau produksi kan dari proses mentah, sampai barang jadi, sampai barang itu di-display di toko. Oke, siap. Oke. Nah, saya punya kesempatan untuk melihat bagaimana pembuatan baju distro sebelum kemudian dipajang dan kemudian dipasarkan di beberapa tempat di wilayah kota Bandung. Nah, untuk itu ikuti perjalanan saya dalam sehari menjadi pengusaha distro. Langsung, Pak? Ya, siap. Oke. Di sini produksi kaos distro dibuat. Nah, tugas pertama saya sebagai pengusaha distro adalah memindahkan kain-kain ini yang akan diproduksi. Tantangan pertama, angkat-angkat. Oh, saya dibantu. Halo. Nah, kain-kain ini saya akan pindahkan ke ruang produksi untuk kemudian bisa menjadi kain karena kain-kain ini menjadi penting karena ini bahan utamanya. Beratnya 24 sampai 25 kilo per balnya. Bisa dibayangkan 24 itu untuk 100 baju. Per hari lebih dari 200. Jadi bisa Anda bayangkan saya manggul-manggulnya 50-70 kilo lah per hari. Kita lanjut ya. Menurut Pak Yusuf, memilih jenis kain, warna, dan ketebalan jadi poin penting bagi para pengusaha distro. Tidak hanya kenyamanan yang harus jadi perhatian, tapi bagaimana menyesuaikan dengan pasar. Karena industri fashion selalu dinamis mengikuti tren. Inilah pentingnya riset. Tapi ingat ya, identitas merek tidak boleh hilang. Kain seberat 24 kg ini biasanya akan menghasilkan sebanyak 75 hingga 100 baju, tergantung ukuran yang akan dibuat. Nah, biasanya dalam satu kali produksi ada 1.200 baju akan dibuat dengan berbagai macam desain dan warna. Teliti, sabar, dan hati-hati, tiga hal inilah yang saya pelajari dan mesti dimiliki pengusaha di bidang ini. Tidak boleh kusut, kotor, karena kalau kotor bisa gagal produksi. Bahaya, bisa dimarahi bos dan pelanggan. Ini saya bikin pola satu aja bisa memakan waktu lama. Bayangkan kalau misalkan saya ngerjain dengan jumlah yang cukup banyak dengan waktu yang seperti ini, pasti akan memakan waktu lama. Tapi tipsnya bagi Anda yang akan melakukan pola kaos atau baju, ternyata tadi kata Kang Ari harus rapi yang pertama, kemudian juga harus ini ya presisi ya Kang ya, dan harus teliti. Aduh, lumayan. Kuncinya saat membuat pola, sebisa mungkin menggambar dengan jarak yang dekat antara satu baju dengan baju lain. Kalau berjauhan, sayang karena kain bisa terbuang dan tidak bisa jadi cuan. Setelah dibuat bola, kain akan ditumpuk dan dipotong. Gimana caranya si bahan ini? Sini kan, digituin di Lanjut ke lantai 2. kalau saya Nah, di sini proses pencetakan desain untuk sablon. Desain baju distro ini penting sesuai dengan permintaan yang dinamis. Pengusaha harus memutar otak. Apa saja bentuk, gaya, warna, tulisan, karakter, bahkan gambar yang akan dipasarkan pada setiap artikel. Tantangannya, setiap desain yang dikeluarkan tidak akan diproduksi kembali. Itulah kenapa baju distro punya ciri khas dan eksklusif.
Nah, untuk menyimpan ini ternyata ada teknik khususnya, tidak bisa main-main karena harus dibuat presisi dan juga tepat ukurannya. Tadi akangnya bilang minimal harus 7 cm dari atas sehingga nanti posisi ketika disablon di bajunya juga akan lebih presisi dan juga tepat. Harus nggak bisa main-main ini Kang ya. Oke. Setelah disinar, kita rendam dan semprot-semprot pakai air. Setelah disemprot air tegangan tinggi, baru terlihat desain dari baju ini. Sambil menunggu baju dikeringkan, saya ditantang Pak Yusuf untuk menyablon dengan desain yang berbeda. Di tempat ini sudah berjejer papan penyimpanan kaos yang akan disablon. Jumlahnya banyak loh. Jadi nih, nanti si petugas sablon alias saya akan pindah dari satu tempat ke pindah lain untuk menyablon. Tentu dengan pengawasan. Maklum, petugas baru. Saya diawasi langsung sama yang punya, jadi harus detail pemirsa. Nah ini sebelum kemudian disablon, jadi harus dibagi dua dulu agar presisi bagian tengah-tengahnya di mana dan hasilnya pun akan rapi. Menyablon juga ada teknik khusus. Nah, setelah siap, kita letakkan tepat di atas pakaian. Lalu kita pastikan posisinya sudah pas. Kalau tidak pas, wah bahaya, bisa miring dan tidak layak dijual. Ingat, pastikan dulu ya pemirsa. Setelah siap, baru kita sablon, blon. Sebenarnya ada dua teknik penyablonan yang bisa dilakukan. Pertama adalah ditarik dan yang kedua didorong. Saya direkomendasikan didorong saja agar penyablonannya lebih mudah. Pertama, ambil cat, angkat, simpan, lalu dorong. Ambil lagi. Nah, ya. Meski terlihat mudah, ternyata susah juga loh. Di sini nggak ada rumah. Kayaknya saya masih harus banyak belajar lagi nih. Ketelitian jadi kunci kesempurnaan setiap tahapan yang dilakukan dalam proses pembuatan baju-baju ini. Masih ada lagi nih prosesnya, menjahit. Setidaknya ada 5 hingga 10 pegawai di sini yang bertugas untuk menjahit. Dan dalam satu hari, satu petugas bisa menjahit lebih dari 100 baju. Sederhananya, quality control adalah pengecekan baju kembali sebelum nantinya dipasarkan. Apa saja yang diperiksa? Lumayan banyak. Yang jelas kebersihan baju, kemudian kualitas sablon. Ada yang cacat atau enggak nih? Kalau semua sudah dipastikan sempurna, kita bawa ke tempat pemasaran. Let's go! Sebelum dipajang, kita harus kembali melakukan quality control di toko. Sebenarnya nih, sekali saja sudah cukup ketika di lokasi produksi. Tapi kebiasaan Pak Yusuf, semua baju kembali dibuka dan dicek. Tujuannya ya agar semua aman dan konsumen senang. Tips juga nih kalau menjadi pengusaha, harus detail dan sempurna. Sekilas info perkembangan usaha distro semakin hari semakin banyak, khususnya di Kota Bandung. Data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung menyebut sejak 2016 hingga 2018, jumlah distro terus naik 6 hingga 11%. Data terakhir hingga 2018 lalu, sudah ada 595 gerai distro di Kota Bandung. Nah, ini dia, inovasi jadi kunci supaya tetap bisa bertahan. Kalau kita lihat konsumen distro ini sebagian besar adalah kalangan milenial, yang tentu saya kira ini juga sangat dinamis pasarnya. Tentu ya modifikasi, inovasi ya itu harus terus dilakukan. Ya sebagaimana lah industri ini kan eksistensinya karena faktor kreativitas ya, dan kreativitas menjadi kata kunci di dalam eksistensi distro di masa pandemi. Oke, kita angkut-angkut dulu baju yang sudah siap dijual. Setelah itu saya akan menuju lantai 1 untuk mengecek semua persiapan sebelum toko dibuka. Dan cuma di toko saja, perkembangan informasi dan teknologi membuat penjualan secara daring juga jadi keniscayaan bagi pengusaha yang berfokus di bidang ini. Kita harus jujur lah, dalam segala macam hal ya. Setelah jujur, kita harus berani action, harus mau dicoba gitu. Terutama buat anak-anak sekarang ya, apapun juga kita mau bisnis harus coba action gitu. Jangan setengah-setengah. Tidak hanya itu, ternyata kemampuan berkomunikasi juga penting. Jadi memang selain tadi banyak proses yang kemudian dilewati oleh saya untuk jadi pengusaha, kita juga harus pintar bagaimana caranya bisa menggait konsumen. Tidak gampang, tidak mudah, tapi kita semua bisa belajar sedikit-sedikit. Mudah-mudahan tadi
informasi dari Pak Yusuf bisa kita curi-curi sedikit, modifikasi dan juga terapkan. Kiki Aryadi, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat. Cocok, 2, bungkus.